Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Interaksi Antigen dan Antibodi. Sistem kekebalan dalam tubuh memainkan peran penting dalam melindungi tubuh dari zat asing. Salah satu mekanisme utama adalah interaksi antara antigen dan antibodi yang bekerja secara spesifik dan terarah. Apa itu antigen? Antigen adalah suatu substansi yang dianggap asing oleh tubuh dan akan memacu terjadinya respon imun yang akhirnya akan memacu produksi antibodi. Antigen yang berhasil masuk ke dalam tubuh akan mengaktifkan berbagai respon imun spesifik maupun non-spesifik. Jika antigen ini tidak ditangani dengan baik oleh sistem imun kita, antigen tersebut dapat menimbulkan penyakit sesuai dengan jenis penyakit yang dibawanya. Contohnya, protein dari virus, bakteri, ataupun racun. Struktur antigen. Secara fungsional, antigen dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, imunogen. Imunogen adalah molekul besar dari sebuah antigen yang bersifat sebagai molekul pembawa karena membawa molekul kecil terjadi dari suatu antigen. Antigen ini dapat dikenal dengan antibodi dan memacu pembentukan antibodi yang disebut dengan imunogenik. 2. Hapten. Hapten adalah molekul kecil yang mempunyai kandungan antigenik, molekul pembawa yang dibatasi oleh molekul besar yang disebut dengan imunogen. Namun, hapten ini tidak dapat memacu produksi antibodi jika tidak berikatan dengan molekul besar sehingga disebut sebagai molekul non-imunogenik. Klasifikasi antigen. Berdasarkan asalnya, itu terbagi atas dua, yaitu eksogen dan endogen. Berdasarkan determinan terbagi atas unideterminan univalen, unideterminan multivalen, multideterminan univalen, multideterminan multivalen. Berdasarkan spesifitas terbagi atas heteroantigen, xenoantigen, alloantigen, antigen organ spesifik, dan autoantigen. Berdasarkan bahan kimia terbagi atas polisakarida, lipid, asam nukleat, dan juga protein. Apa itu antibodi? Antibodi adalah sekelompok substansi protein yang diproduksi karena adanya pajanan antigen terhadap limfosit. Antibodi bisa juga disebut dengan imunoglobulin yang disingkat dengan Ig. Antibodi adalah protein berbentuk Y yang diproduksi oleh sel B. Terdiri dari dua bagian penting, yaitu bagian variabel yang berfungsi untuk mengenali antigen. Yang kedua ada bagian konstan yang berfungsi untuk menentukan fungsi antibodi. Struktur antibodi. Antibodi tersusun oleh 4 rantai polipeptida, 2 rantai polipeptida berat atau heavy chain dan 2 polipeptida ringan atau light chain. Antibodi mempunyai bentuk seperti huruf Y. Kedua lengan bagian atas disebut daerah variabel karena dapat berubah-ubah sesuai dengan antigen yang diikat. Sedangkan lengan bagian bawah disebut daerah konstan karena daerah tersebut tidak dapat berubah bentuk. Seperti inilah gambar struktur antibodi. Klasifikasi antibodi terbagi atas 5. Yang pertama, imunoglobulin G, satu-satunya imunoglobulin yang dapat menembus plasenta sebagai pertahanan pada bayi. Imunoglobulin G mempunyai 4 subkelas, yaitu imunoglobulin G1, imunoglobulin G2, imunoglobulin G3, dan imunoglobulin G4. Imunoglobulin A berfungsi menjaga permukaan luar tubuh. Biasanya ditemukan pada air mata, saliva, kolostrum, dan mukus. Imunoglobulin A mempunyai 2 subkelas, yaitu imunoglobulin A1 dan imunoglobulin 2.
imunoglobulin M ini disekresi pada tahap awal respon sel plasma sehingga berada pada permukaan sel B sebagai reseptor antigen. Imunoglobulin D ini berfungsi sebagai reseptor antigen namun tidak dapat mengikat komplemen. Imunoglobulin E berfungsi sebagai mediator pelepasan histamin sebagai respon alergi. Respon antibodi dimulai dari fagositosis antigen oleh makrofag atau sel lain dalam sistem retikuloendotelial yang meliputi sel-sel Langerhans di kulit, sel dendritik pada spleen dan limfanod, serta monosit dalam darah. Sel-sel tersebut berdasarkan fungsi imunologisnya digolongkan sebagai antigen presenting cells atau disingkat dengan APC. Produksi antibodi diawali dengan melakukan injeksi atau imunisasi pada host atau hewan coba. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini yaitu penanganan dan pemilihan hewan percobaan, cara injeksi, sifat dan dosis antigen. Kesimpulan, terdapat berbagai kategori interaksi antigen antibodi antara lain. Yang pertama, interaksi primer, saat kejadian awal terikatnya antigen dengan antibodi. Yang kedua, interaksi sekunder, netralisasi, aglutinasi, presipitasi, dan fagositosis, dan juga sitotoksis. Yang ketiga, interaksi tersier adalah munculnya tanda-tanda biologik dari interaksi antigen antibodi yang dapat berguna atau merusak bagi penderitanya. Sekian dan terima kasih. Inilah yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.